Ya karena kan ini benar-benar real mandiri ya, kita bukan yang di bawah agen ataupun apa, karena saya menjelaskan panduan yang benar-benar mandiri, yang benar-benar teman-teman sendiri yang apa namanya yang ngurus gitu lah. Jadi kalau bisa teman ini sangat penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamat datang di channel Ago Ceval Hoca. Di kesempatan kali ini kita tidak akan belajar bahasa Turki, tetapi di kesempatan kali ini aku mau berbagi panduan singkat cara kuliah mandiri di Turki. Karena ada beberapa DM yang masuk ke Instagram saya yang menanyakan perihal kuliah mandiri di Turki. Mungkin di video kali ini secara umumnya bukan hanya Turki, tetapi mungkin bisa termasuk negara-negara Eropa lainnya ataupun negara Timur Tengah. Dan secara khusus ini cara kuliah mandiri di Turki. Nah, pertama ada beberapa hal yang ingin saya jelasin. Nah, pertama yaitu cara kuliah mandiri di Turki. Pendaftaran kuliah mandiri di Turki, apa saja yang perlu disiapkan. Mungkin video ini akan lumayan panjang ya, akan saya bagi menjadi dua bagian. Pertama video ini yaitu ketika mendaftar di Turki ataupun sebelum berangkat ke Turki. Kedua, setelah sampai ke Turki. Nah maka dari itu teman-teman tetap stay tune, tetap simak video ini dari awal sampai akhir. Ada 3 hal yang bakal saya jelaskan di video kali ini. Pertama yaitu apa saja yang diperlukan untuk mendaftar kuliah di Turki. Otomatis berkas-berkasnya apa saja. Tetapi sebelum itu, yang paling awal yaitu teman-teman harus mencari tahu. Mencari tahu apa? Mencari tahu alasan kenapa teman-teman ingin kuliah di Turki. Nah, jadi alasan ini nanti menjadi kunci dasar, menjadi alasan dasar kenapa nanti teman-teman mau kuliah di Turki. Sehingga nantinya ketika sampai di Turki tidak berubah niat. Niat awalnya itu yaitu kuliah, maka fokuslah kuliah. Tetapi mungkin ada sembari kuliah ada beberapa hal yang harus difokuskan, tetapi tidak terlepas dari tanggung jawab awal ataupun amanah dari orang tua kan. Kuliah ini yang utama dan juga yang sisanya juga kita utamakan, tetapi tidak terlupakan satu ataupun semuanya tidak terlupakan. Jadi ya kuliah gitu. Mungkin sambil kuliah ada kerja part time gitu kan ataupun menjalankan bisnis, itu oke saja, tetapi jangan sampai terbengkalai dua-duanya. Harus fokus dua-duanya gitu. Jadi jangan ada yang terabaikan seperti itu. Jadi pertama tadi mencari tahu dulu alasan kenapa ingin kuliah di Turki. Kedua, mempersiapkan untuk mendaftar kuliah mandiri di Turki. Kuliah mandiri di Turki itu ada 2 cara, yaitu cara jalur pemberkasan, kedua yaitu jalur ujian atau YOS. Ya, mengikuti ujian YOS itu merupakan ujian yabancı öğrenci sınavı. Jadi ujian yang khusus diadakan untuk orang-orang asing ataupun orang-orang mahasiswa internasional. Nah, seperti itu. Nah, apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan ke jalur berkas ini? Pertama jalur berkas dulu ya. Jadi pertama itu teman-teman harus menyiapkan apa? Menyiapkan paspor. Nah, paspor ini sangat penting karena di sebagian univ, bahkan hampir di semua univ itu ketika kita apply ke univnya, ke website univnya, mereka mau paspor kita. Jadi scanan paspor kita. Kedua, pastinya ijazah dan transkrip nilai. Nah, kan nggak ada UN, nggak penting nilainya, yang penting itu ijazah dan transkrip nilainya. Otomatis kan setelah lulus sekolah itu kan ada ijazah sama transkrip nilainya kan. Ya udah, yang penting ada transkrip nilai dan ijazahnya, walaupun sudah nggak ada UN lagi, kan ada ijazahnya kan sama transkrip nilainya. Nah itu sangat penting sekali. Nah kedua, setelah ketiga ya, paspor, ijazah, transkrip nilai.
ketiga yaitu teman-teman harus mencari tahu univ mana yang mau didaftarkan. Jadi ketika sebelum mendaftar itu cari tahu dulu univ mana yang cocok buat saya. Nah, setelah mencocokkan univnya, cari tahu lagi, gali diri teman-teman gitu. Jadi jurusan apa yang mau dipelajari, sehingga nantinya ada suatu impian, suatu keinginan, suatu tekad yang bisa dituju. Jadi jangan seakan-akan hanya terima saja ketika daftar di univ ini, oh dapatnya ini ya udah belajar ini. Setidaknya tanamkan dulu keinginan, tanamkan dulu mimpi di diri teman-teman masing-masing. Misalnya mau belajar kedokteran, ya udah fokus ke kedokteran gitu. Jangan tiba-tiba maunya kedokteran malah dapet jurusan teknik misalnya kan gitu. Tetapi ya walaupun misalnya nggak sesuai, ya mau nggak mau teman-teman harus mencocokkan diri teman-teman gitu, harus menyesuaikan diri belajar di jurusan yang teman-teman nggak mau gitu. Ke selanjutnya yaitu menentukan kotanya. Jadi ketika sebelum mendaftar itu lihat dulu kotanya cocok nggak. Jadi di sana di kota itu ada nggak orang Indonesianya, ada nggak PPI-nya. Nanti ketika saya sampai ke Turki, siapa yang mengurusin, siapa yang membantu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesianya kan mungkin bisa saling bertanya gitu. Mungkin ya bisa minta bantuan ini, bantuan itu gitu. Tapi yang benar-benar untuk kuliah gitu ya, nggak yang neko-neko. Selanjutnya di mana kita mendapatkan link pendaftaran ini, ataupun bagaimana cara kita mengetahui univ ini nerima berkas atau tidak. Nah, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video. Itu ada di website Metropol Kurslare. Sebenarnya di video sebelumnya udah saya jelaskan cara daftarnya, cara menemukan univ-univnya gimana. Itu nanti ada di website Metropol Kurslare. Nah, selanjutnya gimana yang YOS? Nah, YOS ini merupakan Banjo Oranjesnave, ujian khusus bagi orang-orang asing. Biasanya ujian ini diadakan di Turki. Nah, bagaimana orang-orang yang di Indonesia bisa nggak ikut YOS ini? Sebenarnya ada beberapa univ yang mengadakan ujian YOS ini di Indonesia. Contohnya seperti Istanbul Univ ya, Istanbul Univ, Akdeniz Univ gitu. Nah, secara untuk lebih info lebih dalam lagi bisa nanti teman-teman cek di Metropol Kurslare di websitenya masing-masing gitu. Biasanya diadakan di univ-univ yang di Jakarta gitu kan. Dan ujian YOS ini dikenakan biaya pendaftaran ya. Dan materinya apa aja? Materinya itu ya matematika dan berhitung geometri, semacamnya gitu. Jadi sebelumnya berarti teman-teman harus mempersiapkan dulu gitu kan ujiannya, materinya apa aja gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman yang udah ada di Turki misalnya, yang sebelumnya udah nyampe ke Turki tetapi hanya belajar Tomer gitu kan, belajar bahasa Turki, niatnya untuk melanjutkan studinya ke S1, ya ini merupakan kesempatan besar gitu kan. Jadi orang-orang yang udah di Turki bisa ikut ujian YOS, sama juga bisa mendaftarkan melalui jalur berkas. Nah, ujian YOS ini diadakan di univ-univ yang ada di Turki. Jadi bisa teman-teman lihat nanti di Metropol Kurslare itu websitenya, bisa dicek nanti univ-univ mana aja yang ngadain YOS dan yang menerima berkas. Nah, selanjutnya pasca keterima kuliah. Jadi kita anggap saja teman-teman ini telah keterima untuk kuliah di Turki, untuk kuliah di suatu universitas yang ada di Turki. Jadi pertama pastinya teman-teman harus menyiapkan paspor. Tadi kan udah, pertama paspor, kedua visa. Nah, visa ini ya modal awal untuk pergi ke Turki. Jadi visanya jangan visa abal-abal, maksudnya jangan visa untuk jalan-jalan, tetapi benar-benar visa untuk pelajar yang langsung diberikan oleh Kedutaan Besar Turki yang ada di Indonesia. Setelah itu yaitu pastinya tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini carilah yang semurah mungkin. Kalau misalnya ada yang di bawah 5 juta ataupun ya 5 jutaan lah itu untuk sekedar satu kali berangkat. Ya biasa juga saya juga pribadi itu nyarinya di Skyscanner, biasanya ada di website Skyscanner. Di sana banyak tiket-tiket yang murah, ataupun ya cari-cari promo mungkin dari travel itu bisa teman-teman atur sendirilah. Nah, selanjutnya siapkan ijazah dan transkrip
nilai, menyiapkan ijazah dan transkrip nilai yang sudah dicap oleh Kemenkumham dan Kemenlu. Dan capnya ini langsung dicap ijazah aslinya, jadi bukan fotokopian ataupun legalisernya. Nah ini no debat, nggak ada penawaran, pokoknya langsung minta capnya, cap di ijazah asli dan transkrip nilainya. Nah sebisa mungkin tadi saya lupa juga jelasin ketika memasukkan berkas ke ke Univ tadi, ijazahnya kalau bisa sama transkrip nilainya itu udah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki ataupun ke bahasa Inggris. Kalau misalnya bisa nerjemahin langsung ke bahasa Turki lebih baik, karena yang khusus tujuannya negara Turki. Kalau misalnya ya khusus negara Eropa lain mungkin bisa juga bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau bisa ya dua-duanya, bahasa Inggris sama bahasa Turki. Nah bahasa Inggris untuk negara-negara selain negara Turki, dan bahasa Turki ya khusus negara Turki. Selanjutnya rapor. Nah rapor teman-teman yang dari SMA kelas 10 ataupun dari pondok yang setara SMA gitu. Jadi kalau bisa rapot gitu, rapotnya ini juga dibawa dan juga diterjemahkan ke bahasa Inggris kalau enggak ke bahasa Turki. Karena nanti bisa jadi ini nanti dipertanyakan ketika denklik ataupun penyetaraan ijazah, karena ada sebagian Direktorat Menteri Pendidikan itu biasanya mereka mau rapor juga. Nah kalau rapor ini kan biasanya kan ada per semester ya, semester dari semester 1 sampai berarti ada 6 semester tuh kalau 3 tahun. Nah kalau bisa nanti rapornya ini itu dijadikan satu kertas saja, misalnya semester 1 semester 2 kelas 1. Nanti saya kasih contoh di sini lah, fotonya di sini, gini. Nah, kenapa kok jadiin satu kertas aja? Supaya nanti ketika nerjemahin ke bahasa Turki ataupun ke bahasa Inggrisnya itu murah. Jadi kan cuma satu kertas aja kan gitu. Jadi nggak mahal gitu. Nah kalau bisa dan harus bisa juga, kertas ini udah resmi dari sekolah gitu, udah ada cap sekolahnya, tanda tangan kepala sekolahnya. Selanjutnya, nah ini juga nggak kalah penting. Jadi kan sekarang kan aku menjelaskan sebelum berangkat ke Turki. Nah jadi udah siap semua berkas-berkasnya yang udah keterima di Univ di salah satu kota yang ada di Turki. Jangan lupa juga cari teman, cari relasi gitu kan. Jadi ketika teman-teman sebelum nyampe ke Turki itu nanti ada yang nyambut gitu loh. Ketika nyampe ke bandara Istanbul gitu kan, nanti ada yang nyambut, ada yang bantu. Jadi nggak bingung gitu kan. Nanti dikiranya pekerja ataupun apa yang ilegal gitu kan, takutnya seperti itu. Nah sebaik mungkin dicari teman gitu kan ya. Ya opsi terdekat mungkin dari teman-teman PPI. Makanya tadi aku bilang diperdalam lagi, univ mana, kota mana, ya kota tersebut ada orang Indonesianya nggak, ada PPI-nya nggak. Jadi dilihat, oh nanti kalau misalnya ada PPI, bisa teman-teman kontaklah PPI di sana gitu. Bisa nggak kira-kiranya diberi minta tolong gitu, penyambutan ataupun apa gitu ya. Karena kan ini benar-benar real mandiri ya, kita bukan yang di bawah agen ataupun apa. Karena saya menjelaskan panduan yang benar-benar mandiri, yang benar-benar teman-teman sendiri yang ngurus gitu. Jadi kalau bisa teman ini sangat penting gitu. Dan ya berkas-berkasnya juga harus dilengkapin. Pokoknya intinya berkas-berkas yang udah diberikan sekolah gitu ya. Dari foto gitu kan, walaupun tadi saya lupa sebutin juga foto gitu kan, foto biometrik yang backgroundnya putih kalau bisa. Nah dari foto sampai ke yang paling penting visa pelajar gitu, itu harus disiapkan karena benar-benar teman-teman ini kuliah gitu. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan e-visa gitu kan, karena e-visa kita juga bisa dari internet pun juga bisa mengambil e-visa. Nah, mungkin sampai di sini video ini, nanti saya lanjutkan di part kedua pasca setelah sampai ke Turki gitu kan. Setelah sampai ke Turki apa aja yang perlu disiapkan dari denklik, ikamet, pengurusan rumah ataupun asrama, nah gitu.
Nanti setelah itu daftar ulangnya gitu kan ya. Cara nerjemahin ijazahnya buat dekteknya bakal saya jelasin di video kedua. Kalau ada pertanyaan di video pertama ini silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar, ataupun mungkin teman-teman mau DM saya di Instagram. Insya Allah bakal saya balas. Tapi kalau bisa pertanyaannya jangan pertanyaan yang sekiranya teman-teman tuh bisa cari tahu lewat internet gitu. Jadi biasanya orang-orang yang ditanyakan itu biasanya malas jawab ataupun lama balasnya karena apa ya? Karena pertanyaannya itu kayaknya teman-teman mampu gitu cari jawabannya lewat internet gitu. Jadi pertanyaannya kalau bisa pertanyaan yang berbobot gitu ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gule-gule.